Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu tumben pagi-pagi, pengen ketemu teman-teman. Habis sarapan kelihatannya nyantai kalau hari Rabu. Saya tuh santainya itu kalau hari Rabu, hari Minggu. Jadi kalau hari Senin, Selasa, sama Kamis, Jumat itu ya nggak bisa nyantai teman-teman. Oke, semoga pertemuan kali ini pun kita akan diberkati oleh Allah dengan segala macam keberkatan, baik itu kesehatan, ketentraman hidup, kebahagiaan. Apapun yang terjadi kita tetap harus bahagia seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Derajat gitu kan, yang sudah saya vlog. Coba kalau yang belum dilihat lagi, itu nasihat Sunan Derajat itu ada 7 itu untuk mencapai kesempurnaan hidup gitu ya. Di antaranya nomor 2 itu suka pari suka kudu eling lan waspada. Jadi kita memang harus bergembira teman-teman, harus hidup tuh gak usah susah teman-teman ya. Oke, cari angle. Terus kali ini saya ingin mengajak teman-teman membahas masalah kemarin, kan ada netizen bantah-bantahan masalah pemalsuan makam gitu loh. Terus yang pihak yang kontra ini ada yang membela saya, itu alhamdulillah ya, terima kasih, saya dibela-bela. Terus yang mengatakan bahwa kalau memang itu dikatakan pemalsuan makam, bagaimana dengan makam Sunan Bonang yang ada 3 gitu, makam Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada 2 dan sebagainya. Oke teman-teman, kali ini saya akan cerita ini fakta yang saya alami. Saya tuh punya kenalan seorang pengacara dari Tuban gitu, tapi saya nggak sebutkan namanya ya gitu. Waktu itu kan saya lagi gencar-gencarnya membongkar peta masa lalu zaman Spanyol itu ya, di blog saya ada kan, yang bahwa ibu kota Tuban dulu adalah di desa saya gitu. Itu ada petanya zaman Spanyol gitu, dan juga didukung oleh fakta-fakta lain lah gitu ya, banyak. Terus saya ngomong sama dia gitu, misalnya kok Sunan Bonang itu yang asli di Bonang Lasem, bukan di Tuban. Dan ternyata ibu kota Tuban itu dulunya adalah di tempat saya, bukan di tempat jenengan, bukan di tempat Anda. Karena dulu wilayah Tuban kan dari Kaliori itu perbatasan dengan Pati itu sampai ke Sidayu Lama. Itu Sidayu Lama itu Lamongan. Sekarang kan Sidayu yang baru kan Gresik, Sidayu Lama. Jadi beda Sidayu Lama sama Sidayu yang baru. Oke. Terus kemudian apa yang dia katakan, ya nggak apa-apa, justru kebenaran itu ya kebenaran, nggak peduli bagaimana bentuknya, kebenaran. Kalau saya cuman pengen mencintai Tuban tapi menyalahi, kalau kebenarannya nggak di situ kan saya bukan seorang ibaratnya yang berpendidikan. Saya ini seorang pengacara, ya harus ya apa yang benar-benar. Bahkan dia menambahkan informasi kepada saya, sebetulnya di Tuban itu juga ada beberapa yang pernah saya alami. Itu ada 3 makam yang bodong itu, yang palsu. Itu dibuat Belanda untuk menutupi titik-titik pengeboran minyak gitu. Jadi ketika Belanda menemukan titik sumber minyak gitu, terus dia bangun makam di situ. Terus dia nyuruh orang untuk ya dirupi, dipelihara gitu, dikholi gitu setiap tahun. Kemudian setiap hari selapan sekali itu ada acara tahlilan dan sebagainya. Itu lama-lama rame gitu. Nah itu ya, teman saya pengacara itu orang Tuban, dia bilang ternyata setelah sekarang Pertamina itu ya googling gitu, jadi Google under surface gitu dan sebagainya, pakai teknologi radar segala macam, itu menemukan 3 titik konsentrasi minyak itu di 3 makam itu.
Jadi titik pengeborannya itu ya pas di tiga makam itu. Akhirnya makam itu kan dibongkar atas kesepakatan bersama, ternyata ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya nggak ada. Dan ini salah satu kasus ya, bukan harus kasusnya harus seperti itu ya teman-teman. Tapi Belanda itu apa saja dilakukan ya untuk menutupi kebenaran gitu, bahwa di situ ada sumber minyak, dia tutupi dengan dibikin makam keramat kan gitu kan. Gitu. Jadi ya banyak lah gitu. Mungkin juga ada makam juga, mungkin di makam yang baru ditanam di situ gitu, bisa jadi gitu loh gitu. Nah ini kasus ini juga pernah dialami, saya diceritain orang, saya punya tetangga, ya bukan tetangga lah, orang dari Kabupaten Pati gitu, dari Kecamatan Jakeng itu. Saya pernah tuh, saya diajak temen, itu kan gurunya temen saya, ya temen tapi masih ponakan gitu. Jadi dia guru spiritual lah gitu. Tapi dia tuh bukan hebatnya dia, tapi spiritual Jawa ya teman-teman gitu. Dia pernah waktu jadi transmigran di Sumatera itu kan, dia akhirnya membeli kebun-kebun itu, tanah-tanah kosong, tanami sawit gitu. Jadi sekarang dia kaya dari itu tadi. Dia tinggalnya di Pati, tapi dia punya orang di sana yang merawat sawit gitu. Nah itu dia di dalamnya itu ada gitu, yang dia tuh tahu dari awalnya itu bahwa dia sendiri yang bikin yang ngeprank gitu ya. Namanya dia kan di situ kan tanahnya agak sangar apa terus dia nanam kepala kerbau di situ gitu ceritanya. Terus dia pagari, terus lah dia kasih bunga-bunga gitu kan, wong dia orang Kejawen kan, dia kasih bunga-bunga. Habis gitu terus tahu-tahu ada gitu loh, orang datang tahlilan rame sekali, ditanya loh, kalian itu nalil apa? Ini makam wali gitu, makam wali. Siapa yang bilang? Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan loh. Ini kalau nggak percaya saya temuin orangnya gitu loh. Jadi orang ini ketawa, cerita tuh ketawa kepinggal-pinggal. Dasar orang Kejawen kan nggak begitu suka sama orang Islam ya. Cuman saya orangnya kan tamu, lagian saya tuh orangnya kan ya terserah lah, saya tuh orangnya tuh cuek aja gitu loh. Saya tuh nggak sumbu pendek gitu, cuek gitu loh. Jadi kalau ada orang berbeda dengan saya ya biasalah, namanya Allah tuh membuat manusia itu berbeda gitu loh. Bahkan saya tuh di depan saya tuh ada orang-orang menghina agama saya juga tak biarin. Bukannya saya tuh nggak punya girong, enggak. Ini Indonesia men gitu loh. Permasalahannya begitu. Kalau kamu tuh sumbu pendek, yang ada tuh masalahnya juga nggak pasti selesai. Tapi kamu sudah bikin masalah baru, gitu. Kamu sudah bikin masalah baru. Jadi dia itu, makanya kalau sama Lutfi Pekalongan itu ketawa dia. Nah dasar orang Kejawen gitu. Lah orang saya nanam kepala kerbau kok dikoli. Gitu. Jadi kalau ada makam gitu, dia menemukan makam itu itunya ya, itu cepat sekali gitu untuk memberi nama gitu. Nah, masyarakat sekitar kan nggak mungkin berani membongkar-bongkar. Kalau dikatakan makam wali kan nggak mungkin berani bongkar gitu loh. Memastikan gitu ya nggak mungkin gitu loh, karena udah percaya, yakin gitu. Kalau nggak percaya nih tak tunjukin orangnya. Yang masalah tadi yang titipan itu masalah minyak. Itu masalah minyak yang ditutupi Belanda dengan makam gitu. Yang ini itu masalah yaitu asal tunjuk gitu. Nah, ujung-ujungnya kan nanti ada yayasannya gitu loh. Nah, kalau makamnya rame lumayan per bulan berapa. Kalau Priok itu kan kabarnya sampai 500 juta sebulan. Ngeri kan. Nah, jadi kita semua harus terbuka lah gitu. Open your mind. Jadi jangan sampai kamu tuh nanti meninggalnya tuh membawa malu gitu. Harusnya bangga gitu. Jadi bukan malu. Nah, jadi makam-makam di Tuban itu sebagian ya, nggak semua, itu
sebagian itu adalah sumber minyak, dan itu terbongkarnya setelah Pertamina itu ya punya alat-alat canggih untuk mengetahui kecurigaan lah, itu ada sumber minyak di situ. Dan itu ada, setelah dibor ada 3 tempat itu yang memang makam gitu. Itu pengacaranya ada, saya punya temen, itu temen saya punya sepupu, itu temennya sepupu saya orang Tuban. Nah, itu jadi itu awalnya dari vlog saya tentang sejarah desa saya itu, bahwa Tuban itu dulunya di sini ibu kotanya. Itu di vlog-vlog saya yang dulu. Kalau yang kepo silahkan dibuka gitu ya. Kita tinggal nunggu momen-momen revolusi DNA karena di sini di desa saya ada makamnya, insya Allah makamnya Faisin gitu, anak buahnya Cheng Ho. Jadi kita tahu di wilayah sini di Kabupaten Rembang kan dulu ada pendaratan perahu kuno dari Tiongkok itu abad ke-7 gitu. Jadi itu bisa jadi awal dari perkampungan Cina yang dikatakan Cheng Ho di sini. Tapi Cina Muslim, saudara. Jangan khawatir terhadap, tapi ya sebetulnya bukan harus begitu ya, nggak usah khawatir lah. Cina mau Muslim, mau Tionghoa, mau Konghucu, mau apa, yang penting Cina yang hidup damai dengan kita gitu. Kita pun sebetulnya juga nggak asli sini amat kan gitu. Oke teman-teman, jadi itu masalah yang ingin saya buka gitu. Jadi kenapa dulu ada makam-makam yang dipalsukan Belanda, karena untuk menutupi sumber minyak. Ada lagi makam yang dibuat Belanda untuk mengaburkan sejarah. Jadi kita itu jadi dibuat bingung oleh Belanda itu. Jadi kita itu dibikin generasi yang putus asa, generasi yang bingung gitu. Kayak di apa namanya yang kalau kita masuk tuh susah keluar, itu apa di dalam permainan itu apa namanya, kok lupa gitu. Oke. Jadi Belanda memang sengaja membuat kita bingung, blunder segala macam gitu. Jadi bahwa kita itu punya sejarah masa lalu yang sangat hebat, kemudian sama Belanda berusaha dihilangkan. Termasuk kemarin itu ada Profesor Dr. Agus Sunyoto itu mengungkapkan tentang babat Kediri dan babat mana itu Madiun. Lah itu sebetulnya yang setelah ditelusuri itu bodong, maksudnya katanya ada seorang pejabat Belanda yang namanya apa siapa itu ya, nanti kita cari lagi, dibahas lagi di blog itu ternyata nggak ada. Waktu dia tanya Dr. de Graaf Belanda, Dr. de Graaf itu cuman jawab senyum. Artinya memang nggak ada gitu loh. Jadi babat Kediri, babat apa itu bohong kan, di situ isinya menjelek-jelekan Sunan Giri, Sunan Ampel gitu kan. Nah, ternyata ujung-ujungnya Belanda juga gitu lah. Jadi sama dengan itu loh, Gajah Mada itu kan ya tokoh idola Nusantara. Itu Belanda nggak terima dijelek-jelekan dengan perang Bubat. Ternyata perang Bubat tuh sumbernya itu Kidung Sunda. Lah Kidung Sunda yang nulis siapa? Ternyata bukan orang Sunda tapi orang Bali. Lah orang Bali siapa yang nyuruh? Belanda juga gitu. Jadi kita harus ya udahlah, Belanda siapa? Sekarang tangan kanannya pada baik. Jadi pemalsuan makam berlanjut terus. Sekarang ini apa? Ya sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Ya, sekarang kalau bangsa Israel tuh juga Israel tuh di sana di Palestina bikin makam palsu berapa ratus itu untuk meyakinkan orang bahwa mereka lah yang punya tanah itu peninggalan Daud ya, kan gitu kan, mereka pewaris Daud, dan di situ sudah makam-makamnya banyak dibuat. Lah persis sama di sini pun begitu. Kalau ada gundukan tanah kayak Syekh Jumadil Kubro di Semarang itu juga kan, tahu-tahu ada makam Syekh. Dulu waktu itu saya juga heran dulu. Kok ada Syekh Jumadil Kubro di situ, yang kita tahu kan sudah lama dari kapan itu kan makam Troloyo di Mojokerto itu Trowulan. Di situ kan sudah berkumpul banyak makam gitu loh, termasuk Syekh Jumadil Kubro di situ, dan sudah diperingati oleh orang lintas agama di situ, termasuk orang Bali gitu. Di setiap Jumat terakhir bulan Apit gitu
bulan apa itu, bulan Zulqa'dah ya, itu kan ada acara kungkum di situ, orang-orang Bali banyak di situ. Itu acara hallnya Syekh Jumadil Kubro lah. Jadi kalau kita mau ambil segi positifnya, beliau adalah sama seperti Gus Dur gitu, milik semua agama gitu. Nah, tahu-tahu ada makam Syekh Jumadil Kubro di Semarang. Alah ya. Mau jadi apa nama, waralaba kota amal. Waralaba kota amal. Oke teman-teman ya, semoga nanti pemerintah ini katanya ada program tes DNA massal gitu lah untuk tujuan kesehatan. Itu program dari dinas kesehatan, dan semoga itu segera cepat terlaksana, karena memang kita tahu sendiri pemerintah itu dari wacana ke realita tuh lama banget gitu. Kalau sudah ada itu kan walaupun tujuannya kesehatan, akhirnya kan suduk gunting tatu loro, jadi akhirnya dua tujuan bisa kecapai. Di antaranya itu tadi studi nasab segala macam, jadi kita bisa tahu. Kalau perlu saya juga pengen sejarah-sejarah lama yang sudah ada itu dibongkar lagi, dites DNA lagi gitu. Jadi semacam apa namanya, kayak sekarang ini lagi perpecahan antara Desa Pekuan dengan Desa Ngerang di Kecamatan Batangan Pati. Itu masing-masing mengklaim punya makamnya Syekh Sunan Ngerang gitu. Tapi memang saya pernah dengar di Pekuan itu sudah ditusuk-tusuk gitu dari atas sama kamera gitu. Kamera tapi dikasih tongkat gitu buat nusuk gitu ke dalam. Oh benar ada gitu. Tapi kan belum sampai tingkat tes DNA. Nah itu juga ada sebagian makam yang kosong, misalnya makamnya apa namanya itu, makamnya Ki Ageng Selo itu kosong gitu, nggak ada, ditusuk tuh nggak ada, kosong. Berarti di situ hanya petilasan, karena mungkin kenapa harus jauh-jauh gitu. Kalau memang benar di situ Sunan Ngerang ya, kenapa harus jauh-jauh di Purwodadi, di sini aja nggak apa-apa, cukup sampai juga ke Ki Ageng Selo. Jadi orang zaman dulu kalau ziarah, kalau kelamaan maksudnya jauh pakai kuda atau mungkin malah berjalan kaki kan gitu, jadi kasihan gitu. Jadi di situ dibikin petilasannya. Terus tapi kalau masalah silsilah itu yang benar, kemungkinan dari Kiai Nur Eha itu meyakini bahwa silsilah yang benar itu yang dari Ngerangnya, bukan yang Pekuwon. Pekuwon tuh kalau menurut saya yaitu karena dia buat oleh Lutfi bin-nya ya para habaib, ya udahlah, kita sudah tahu. Sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Akhirnya sekali pernah kamu berbohong, kamu tidak akan pernah percaya lagi. Ya termasuk di Pekuwon ini. Jadi saya punya keyakinan Pekuwon dan Ngerang ini kasusnya adalah ketika kita mau cari bentuk fisiknya, kemungkinan di Pekuwon karena sudah dites, ditusukin sama kamera sama BPJG, Balai Cagar Budaya gitu. Kemudian tapi ya di Ngerang ini punya silsilah yang dari keraton memegang silsilah dari keraton Jogja. Jadi karena dulu itu saya punya di vlog saya dulu kan, jadi Ngerang itu adalah perbatasan, dia wilayah dari Demak tapi perbatasan Tuban. Jadi dari Kali-Kaliori ke Sedayu Lamongan kan Tuban, kemudian Kaliori sampai ke Buaret itu kan wilayah Demak. Lah Ngerang itu adalah diapit dua sungai, Sungai Juwana dan Sungai Kaliori. Itu adalah wilayah pemantauan intelijen lah. Jadi di situ ada Sunan Ngerang di situ sebagai Senopati Demak, itu kan dia mukimnya di situ untuk memantau perbatasan gitu. Jadi posisinya Ngerang itu ya semuanya itu dari Kali-Kaliori sampai Kali Juwana. Lah setelah perluasan wilayah ini kan ada Ngerang itu ada Pekuwon yang dulunya bukan desa, akhirnya sekarang menjadi desa. Pekuwon itu artinya tempat domisilinya, tempat tempat peristirahatannya, maksudnya rumah tinggalnya Kanjeng Sunan Ngerang itu tadi. Karena sangat meluas, akhirnya terjadi partisisasi, pemisahan gitu. Ini partisi gitu ya. Jadi
jadi terkotak-kotak gitu ya. Akhirnya ya itu tadi. Nah di situ ada makam lah, keyakinan. Kalau saya bukan, saya itu nggak menghormati Romo Kiai ya. Kalau manuskrip datanya oke, saya percaya yang Dingerang gitu. Tapi kalau bentuk apa jasadnya, gembungnya, mungkin itu saya kok yakin di Pekuon gitu. Jadi tapi di Pekuon itu karena apa namanya, dia kan terlanjur dikonsultasikan ke Pekalongan, ya sudah. Dulu Mbah Sobib, kemudian di itu pegang Pekalongan, akhirnya begitu kan. Yang saya tahu itu awalnya Mbah Sobib gitu. Tapi kan terus mungkin urutan itunya kan Pekalongan gitu. Nah kalau Pekalongan ya udah kayak gitulah, kita tahu gitu urusannya gitu, udah dibalewikan. Jadi diajomatkan, ajomat ke terus dibalawi, pecahnya zaman lagi. Padahal kan kalau keluarga besar Wali Songo itu kan bukan ke Yaman, tapi ke Maghribi, Maroko, Mesir, sama ke mana itu Samarkand Rusia ya. Nah itu nggak ada yang di Yaman. Oke, jadi Musa Al-Kazim. Oke teman-teman, jadi itu masalah makam. Kesimpulannya adalah makam yang double-double itu adalah ulah belandi, untuk membuat kita bingung gitu. Terus mana yang benar, mana yang salah, ya monggo masing-masing silakan. Nanti kan ada teknologi tes DNA, bongkar makam, tes DNA, selesai, nggak ada lagi pertikaian. Kalau saya karena punya keyakinan bahwa ibu kota Tuban dulu di tempat saya, maka saya lebih condong ke makam Sunan Bonang adalah di Bonang Lasem gitu. Makam Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem gitu. Itu keyakinan saya ya gitu. Tapi di situ memang sering dibangun ambruk, nggak mau dibangun kita apa di situ gitu. Jadi cuma dikelilingi tembok gitu. Kalau teman-teman ada yang belum mengerti, saya informasikan bahwa kebanyakan teman-teman itu taunya, bahkan orang sini pun itu makam Sunan Bonang itu dianggap yang petilasan itu. Bukan, petilasan itu kan yang naik tinggi itu, ada batu yang tempat sujudnya Sunan Bonang, itu petilasan Sunan Bonang. Nah itu bukan yang itu, bukan yang naik, tapi yang turun lurus ke selatan. Nanti belok kanan tuh ada kompleks makam dan ada masjid besar lah, itu masjid yang kuno peninggalannya Sunan Bonang. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maaf, Santi. Salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.